Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saderengipun pengaosan kita wiwiti selawat riyen nggih Bapak Ibu nggih. Selawat riyen. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Monggo sareng-sareng. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hasimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir Musola At-Taubah Bapak Nur Hadi, soho ibu-ibu, bapak-bapak jamaah pengawasan buka bersama, juga anak-anak ya. Alhamdulillah sebagian ini murid-murid saya di SD Negeri Cerumprit ini banyak sekali ini. Alhamdulillah segala puja-puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada kesempatan yang mulia ini, di tempat mulia ini, pada waktu yang mulia ini dan bulan yang mulia ini, Allah masih beri kita umur panjang. Mungkin di antara saudara kita, tetangga kita, mungkin keluarga kita juga yang Ramadan tahun dulu masih membersamai kita di musola yang indah ini, tapi mereka sudah dipanggil oleh Allah. Dan alhamdulillah kita masih diberi kesempatan, kita masih diberi waktu, kita masih diberi umur panjang untuk bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Maka marilah kita gunakan bulan Ramadan ini dan masih di awal-awal ini untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita termasuk hamba pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala di antara sekian makhluk-makhluk lain, di antara sekian penduduk dunia. Tadi saya lihat di Google bahwa ternyata penduduk dunia ini sekarang sudah mencapai 7,8 miliar. 7,8 miliar. Dan hanya
1,9 miliar itu adalah muslim. Berarti yang sekian miliar itu adalah orang-orang yang tidak mengimani Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita termasuk yang 1,9 miliar. Kalau di persentase bahwa umat Islam di dunia ini hanya sekitar 24 sampai 25% dari jumlah total penduduk dunia. Dan kita terpilih menjadi seorang yang mengimani Allah, meyakini Allah, mempercayai Allah sebagai satu-satunya Tuhan. Maka ini adalah hidayah yang perlu kita syukuri, Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nikmat hidayah ini, nikmat iman ini harus kita buktikan dengan apa? Setiap perintah-perintah Allah kita selalu sami'na wa ata'na, ya Allah kami dengar, ya Allah kami taat. Termasuk juga di bulan ini Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita yaitu berpuasa di bulan Ramadan. Ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa taala, dan insya Allah kita umat Islam sangat faham dan sangat hafal dari perintah Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Itu perintah Allah dan kita hafal semua. Bahkan anak-anak ini saya yakin hafal perintah Allah bahwa kita diwajibkan berpuasa sebagaimana umat-umat sebelum kita, yaitu diwajibkan juga berpuasa agar supaya apa? La'alakum tattaqun, supaya kita menjadi pribadi yang bertakwa. Tapi ada hadis Nabi Muhammad SAW, beliau mengingatkan kita, juga teguran atas diri kita. Kanjeng Rasul bersabda dalam sebuah hadis, qala Rasulullah SAW, kamin sha'imin laisa lahu min siyami ila ju'wal atos. Kata Rasul, kamin sha'imin, begitu banyak orang, banyak manusia, laisa lahu min siyami, dia tidak mendapatkan pahala daripada puasanya, ilaju wal atos, kecuali atau melainkan dia hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Jadi sangat rugi orang, celaka manusia yang ketika hadir bulan Ramadan dia berpuasa tapi dia tidak mendapatkan pahala puasa, hanya dia sudah gugur kewajiban saja. Tapi ketika dia mengakhir puasanya dia tidak mendapatkan pahala puasa. Ini sayang, sungguh sayang, termasuk orang yang merugi. Maka pada kesempatan yang mulia ini, pada waktu yang mulia ini, di tempat yang mulia ini, saya ingin menyampaikan mengapa banyak orang yang dia berpuasa hanya dapat lapar dan dahaga saja. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka marilah kita maknai dari perintah berpuasa itu secara universal, secara utuh, secara menyeluruh, atau bahasa kerennya adalah holistik, sempurna, menyeluruh. Dari sebuah sabda Nabi Muhammad SAW yang lain, bersabda Nabi Muhammad SAW di dalam sebuah hadis yang insya Allah hafal semua. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufir lahu ma taqaddamat min dzanbih. Jadi hadis ini saya ingin kupas secara mendalam tentang apa itu hadis Nabi Muhammad SAW yang dimaksud dengan imanan wahtisaban.
Man soma, siapa yang dia berpuasa, man soma Ramadan, di bulan Ramadan, imanan wahtisaban, dengan iman juga wahtisaban, ghufir lahu mata qaddamat min dzanbi, maka akan dihapuskan dosanya yang telah lalu. Jadi kalau saya sebut ini adalah pintu taubat tahunan. Karena apa? Karena dari Ramadan ke Ramadan itu Allah Subhanahu wa ta'ala hapus semua dosa kita. Tapi hanya orang-orang yang tertentu yang dihapus dosanya dalam waktu kurun 1 tahun. Maka ini sangat luar biasa. Monggo Pak Haji. Monggo pinarak. Mriki. Monggo. Tasih kosong Pak Haji. Apa yang di sini? Kita lajengaken malih bahwa orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala adalah orang-orang yang tertentu, bukan hanya sekedar berpuasa saja. Syaratnya adalah imanan wahti saban. Yang saya sebut puasa Ramadan adalah pintu taubat tahunan. Karena banyak sekali pintu-pintu taubat dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita manusia. Karena kita al-insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu adalah tempat lupa juga salah. Jadi kita itu mengaku atau tidak, kita itu tempatnya lupa dan salah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala buka pintu-pintu taubatnya kepada kita. Ketika kita maksiat, kita berbuat dosa, Allah buka pintu taubatnya istighfar. Setiap istighfar kita, maka itu akan menghapus dosa. Ketika kita wudu, maka setiap tetes air yang mengering dari anggota tubuh kita itu juga membersihkan dosa. Dari sholat ke sholat menghapus dosa. Dari sholat Jumat ke sholat Jumat menghapus dosa. Itu adalah tobat-tobatan, pintu taubat yang diberikan oleh Allah. Nah, bulan Ramadan ini adalah pintu taubat tahunan kita. Maka sungguh rugi ketika datang bulan Ramadan kita tidak termasuk hamba-hamba yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka syarat pengampunan Allah ini ada 2. Imanan wahdi saban. Kita dengarkan ulama mengatakan apa itu yang dimaksud dengan sabda Nabi Muhammad al-iman itu. Al-iman di sini adalah para ulama mengatakan al-i'tiqadu bi fardiyati saumihi. Artinya adalah iman yang dimaksud imanan di sini adalah maksud dari imanan pada lafadz hadis itu adalah meyakini akan kewajiban berpuasa, meyakini bahwa puasa bulan Ramadan itu wajib. Yang selanjutnya adalah dengan wahtisaban itu para ulama mengatakan adalah tolabus thawabi minallahi ta'ala. Sedangkan yang dimaksud ihtisaban adalah mencari pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Asy-Syafi'i mengatakan bahwa maknanya adalah al-iman adalah membenarkan juga percaya. Jadi ketika dasar kita puasa itu iman, benar dan percaya, yakin itu adalah perintah Allah, itu sudah satu syarat sudah kita pegang, kita dapatkan. Tapi kadang-kadang kita memaknai iman itu hanya sekedar percaya, sekedar yakin. Iman itu harus tasdiqu bil qalbi, iqraru bil lisan, amalu bil arkan. Iman itu adalah membenarkan di dalam hati, meyakini, percaya bahwa tidak ada ilah selain Allah, juga diikrarkan lewat lisan. Dengan kita memperbanyak menyebut asma Allah, juga kita amalkan iman itu dari anggota badan kita dengan akhlak, dengan perilaku yang terpuji. Itu makna iman yang menyeluruh. Lalu selanjutnya adalah iktisaban di sini adalah hanya semata-mata mencari pahala dari Allah, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka harus betul-betul
kita introspeksi diri. Kita puasa itu bukan karena saudara. Kita bukan puasa karena istri yang bapak-bapak. Karena istrinya puasa, ada rasa tidak enak, akhirnya dia suami berpuasa. Ada seperti itu. Ada yang dia berpuasa karena tidak enak pada suami. Suami berpuasa, istri tidak berpuasa. Ada bahkan yang berpuasa itu karena dia anaknya berpuasa, putra-putrinya berpuasa. Nah, maka dia dengan terpaksa malu dengan anaknya, putra-putrinya berpuasa, maka dia berpuasa. Juga mungkin malu dengan tetangga, atau mungkin karena motif lain. Berpuasa bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita harus meluruskan niat. Apa yang dimaksud niat itu adalah niat itu bahasa Arab. Yang dimaksud niat itu adalah maksud yang ada di dalam hati nurani kita. Jadi setiap amal ibadah, innamal a'malu bin niat. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya amal ibadah itu tergantung pada niat kita. Maka setiap hari ketika kita beribadah, kita harus meluruskan niat. Ini benar tidak karena Allah atau karena selain Allah. Jadi kita harus betul-betul ketika kita berbuat, niatnya harus karena Allah. Apapun itu, semua aktivitas kita, semua kegiatan kita, rutinitas kita, harian kita, itu harus kita luruskan niat itu. Karena di sini pentingnya niat. Innamal a'malu bin niat. Sesungguhnya semua amal termasuk berpuasa itu tergantung niat. Maka niat di dalam puasa termasuk rukun puasa. Yang ketika kita tidak lupa atau niat kita, maka puasanya tidak dianggap. Maka niat itu termasuk rukun puasa. Saking pentingnya niat. Niat itu adalah artinya adalah maksud yang ada di dalam hati. Maka kita harus menanyakan terus di dalam hati kita, bertanya terus. Intinya adalah mendengarkan suara hati. Kata Rasul kepada sahabat Wabisoh, wahai Wabisoh, istatib kolbak. Nasihat Rasul kepada sahabat, dengarkan suara hatimu. Dengarkan suara hatimu. Ini adalah perintah Rasul untuk memperbaiki niat, memperbaharui niat. Karena apa? Rasulullah dalam sebuah hadis yang lain mengingatkan kepada kita, kamin a'mali yatasawwaru bisurati a'mali dunya fayasiru bihusni niyah min a'malil akhirah wa kamin a'mali yatasawwaru bis amalil akhirah fayasiru min amali dunya bisu iniyah. Ini teguran bagi kita, peringatan pada kita. Kamin amali atau bisroti amali dunya wa yasiru bi husniha min amalil akhirah. Betapa banyak, kata Rasul, banyak orang, banyak manusia, kamin amali, dia beramal, ya tasawaru bisurati amali dunya, dia beramal perbuatan-perbuatan dunia. Contohnya begini, perbuatan dunia. Misalnya Pak Nur jadi Pak RT, itu adalah profesi dunia. Beliau melayani warga Tegal Windy, itu adalah amalan dunia. Tapi kalau Pak Nur ini niatnya karena Allah, menjalankan perintah Allah, maka amal yang tadinya dunia, amalan dunia, jabatan dunia, itu akan menjadi amalan akhirat. Karena apa? Bi husni niyah, karena bagusnya niat. Ibu-ibu, ini ibu-ibu itu luar biasa. Dari mulai menyiapkan makan sahur, dari bangun pertama awal jam 2, jam 3 sudah bangun, menyiapkan masakan, makanan hidangan untuk sahur, menyiapkan hidangan minuman. Itu amalan dunia. Mencuci piring, mencuci baju, ya toh, membersihkan lantai atau membersihkan rumah, itu amalan dunia.
mungkin membantu suaminya bekerja ke kantor, atau mungkin ke sawah, atau mungkin jualan atau berdagang ke pasar, itu amalan dunia. Tapi kalau ibu-ibu itu diniatkan di dalam hati, ya Allah, saya ini hanya hambamu, hamba niat ya Allah, usaha ini adalah untuk menjalankan perintahmu ya Allah, karena bekerja itu perintah Allah, bisa menjadi amalan akhirat. Maka semua amalan-amalan yang dikira amalan dunia itu akan nanti berbuah pahala di akhirat, berbuah surga di akhirat, kalau didasari dengan baiknya niat. Tapi kata Rasul sebaliknya, wa kamin a'mali yatasawwur bi surati a'malil akhirah wa yasiru min a'mali dunya bisuin niyah. Betapa banyak, kata Rasul, banyak sekali orang yang dia amalan akhirat. Contohnya dakwah itu amalan akhirat. Saya di mimbar ini, di forum ini, di sini adalah amalan akhirat. Tapi ketika saya tidak memperbaiki niat supaya saya dikatakan seorang yang pandai ceramah retorika atau dai atau mubalik, itu sudah menjadi amalan dunia, hanya dapat pujian saja, tapi di akhirat tidak dapat apa-apa. Jabatan takmir di sini itu adalah amalan akhirat. Menjadi imam amalan akhirat. Menjadi seorang, misalnya kita setiap azan kita muazin, itu amalan akhirat. Menjadi misalnya kita ahli masjid, ahli ibadah, sering ke masjid, itu adalah amalan akhirat. Tapi kalau kita niatnya adalah buruk, hanya ingin mendapatkan sanjungan atau bahasa agamanya riya, maka itu tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat, hanya dia mendapatkan hanya di dunia dengan pujian semata. Ini adalah harus kita benar-benar meluruskan niat kita. Alhamdulillah ini hidangan sudah mulai berdatangan. Mudah-mudahan tetap khusyuk ya, tetap khidmat ya. Matur nuwun Mas ya. Matur nuwun. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka saya tutup mungkin sebuah hadis ya. Sebuah hadis yang cukup panjang dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau sahabat Rasul yang beliau dikaruniai umur panjang dari sekian sahabat Rasul. Namanya sahabat Abu Hurairah. Maka sahabat Abu Hurairah ini banyak meriwayatkan hadis-hadis. Di antaranya hadis yang sangat ingin bacakan, bahwa hadis ini juga banyak diriwayatkan oleh imam ahli hadis. Diriwayatkan oleh banyak imam ahli hadis. Di antaranya Imam Muslim, Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad, Imam Al-Baihaqi dan lain-lain. Dan saya kira sudah mungkin di antara jamaah ada yang sudah pernah mendengar hadis ini. Ini hanya untuk mengingatkan kita kembali akan pentingnya niat atau maksud hati di dalam hati kita. Yaitu dikisahkan, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Hibban dan juga Imam Al-Hakim, ada tiga orang. Dia ahli, yang pertama adalah seorang ahli ibadah, dia seorang mujahid, yang satunya adalah seorang dermawan. Ada tiga profesi. Dia ahli, yang pertama adalah ahli ibadah, seorang mujahid, yang selanjutnya adalah seorang yang dermawan. Dan mereka dengan amalan itu berharap menjadi ahli surga, menjadi penduduk surga. Tidak dapatkan surga, alih-alih dapat surga, tapi dia malah dimasukkan ke dalam neraka. Diceritakan bahwa yang pertama adalah yang dipanggil adalah menghadap Allah adalah ia merupakan seorang pria yang mati syahid. Orang pria mati syahid ini mengaku banyak nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Maka Allah bertanya kepada beliau, pada pria yang dia adalah syahid. Kata Allah, firman Allah kepadanya, bertanya kepadanya, apa yang telah kamu berbuat dengan berbagai nikmat itu?
Maka mujahid ini menjawab, saya telah berperang karenamu ya Allah, sehingga saya mati syahid. Allah pun menyangkalnya. Kata Allah, firman Allah, kamu dusta, kazabta, kamu dusta. Kau berperang agar namamu disebut manusia, dipuja-puja manusia, dibangga-banggakan manusia. Engkau berperang hanya karena engkau ingin dikata seorang pemberani, dan ternyata kamu memang disebut-sebut seorang yang pemberani. Maka kemudian Allah memerintahkan agar amalnya dihitung di hadapan pengadilan Allah. Maka ketika dihitung, dihisap amalan mujahid ini adalah ternyata ia termasuk ahli neraka, dan akhirnya mujahid ini diseret ke dalam neraka oleh malaikat. Dan orang kedua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang kedua dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala yang merupakan seorang alim, ahli agama, seorang alim. Dia penuntut ilmu yang mengamalkan ilmunya, dan dia juga mengajarkan Al-Quran. Maka seperti orang pertama, Allah bertanya hal yang sama, apa yang telah engkau perbuat dengan berbagai nikmatku itu? Kata Allah. Maka sang ulama itu menjawab, ya Allah, saya membaca, saya mempelajari Al-Quran, saya mengajarkan Al-Quran ya Allah karena engkau, niat hanya karena engkau ya Allah. Maka namun Allah Subhanahu wa taala berfirman kepadanya, kamu berdusta. Kau mempelajari ilmu, kamu belajar ilmu, kamu mengajarkan Al-Quran bukan karenaku, bukan karena aku, kata Allah, tapi engkau membaca Al-Quran karena engkau disebut sebagai seorang qori. Maka selanjutnya Allah mengadili, dan akhirnya karena keadilan Allah itu dia ternyata ahli neraka. Dan orang qori ini, ahli agama, orang alim ini diseret ke dalam neraka. Yang ketiga adalah dipanggil, yang ketiga adalah orang yang dermawan, seorang yang dermawan. Kata Allah bertanya kepadanya, berfirman kepadanya, apa yang telah engkau berbuat dengan nikmatku itu? Maka sang dermawan pun sama menyatakan, ya Allah, aku bersedekah itu karenamu ya Allah. Harta kekayaanku yang aku punya itu, yang aku sukai itu, aku dermakan, aku sedekahkan karenamu ya Allah. Tapi kata Allah sama, kamu berdusta. Kamu melakukan itu adalah karena engkau berharap orang-orang menyebutmu sebagai seorang yang dermawan. Akhirnya seorang dermawan itu pun diseret ke dalam neraka. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditutup oleh Nabi Muhammad SAW. Wahai Abu Hurairah, ketahuilah mereka orang yang pertama, 3 orang itu adalah orang yang pertama menjadi penghuni neraka jahanam. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian pentingnya niat. Saya simpulkan, kita harus perbaiki niat kita. Kita beribadah, kita berpuasa hanya karena Allah, iman, dan juga karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian mudah-mudahan yang dapat saya sampaikan bermanfaat. Karena sudah waktu berbuka tiba, kita bersama-sama langsung membaca doa ya Pak. Kita baca doa langsung nggih. Doa berbuka puasa dan juga doa makan nggih. Kita berdoa buka puasa. Pun apa sedanten to, sarang-sarang nggih. Sarang-sarang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
sudah itu sholat